ada beberapa pendalaman yang perlu saya sampaikan kepada narasumber, terutama kepada Bapak Anggito Abimanyu, di mana Pak Anggito tadi sudah memaparkan tentang pola-pola IKN di berbagai belahan dunia. Ada bentuknya penggabungan pemerintahan, ada pemisahan, kemudian pengembangan terhadap ibu kota yang sudah ada, kemudian ada juga yang berbentuk keseimbangan pusat ekonomi, kesinambungan, keseimbangan. Lalu Bapak menyarankan bahwa eloknya IKN yang akan dirancang dan dibahas RUU-nya ini tentulah dipisahkan antara pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Baik belajar dari apa yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Begitu juga di belahan dunia lainnya. Namun Bapak mengatakan bahwa tujuan utama daripada pemindahan ini, visi dan misinya tidak nyambung, kata Bapak tadi. Ini saya catat. Terkesan konsep dari yang dibuat oleh pemerintah bahwa IKN yang dipindahkan kepada Kalimantan Timur itu mungkin dua-duanya. Dan itu adalah dalam rangka percepatan pertumbuhan daerah tersebut. Kami kemarin mendapatkan paparan dari narasumber, baik dari perencanaan kota dan lain sebagainya, di mana beliau mengatakan bahwa pemilihan tempat IKN yang akan ditetapkan di Kalimantan itu dari segi geografis tidaklah begitu bagus. Karena struktur tanah, air, kemudian hutan, itu tidak sama dengan kondisi yang ada di Pulau Jawa. Gestur tanahnya itu tidak bisa membangun gedung yang tinggi karena di bawahnya itu kurang kuat, kata narasumber kemarin. Dan juga Bapak mengatakan bahwa dari yang Bapak fokus hari ini mengatakan pilihan Kaltim hanya aman dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini barangkali adalah sesuatu yang menjanjikan barangkali. Ini yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan saya tidak salah dalam mencatat ini. Sehingga Bapak melakukan pilihan itu, kenapa ekonomi, sehingga fokus dan lain sebagainya, yang itu yang Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah, di dalam konsep ini pun juga tidak jelas eksistensi daripada DPR sebagai fungsi anggaran. Taruhlah dikatakan kemarin oleh pakar hukum, bahwa pembentukan IKN itu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ dikatakan bahwa wilayah itu, negara itu terdiri dari kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Lalu solusi untuk agar IKN ini bisa berdiri sendiri, apakah namanya otorita atau tidak memakai kata lain daripada itu, dan bisa dia bersifat independen,
dan dia bisa langsung bertanggung jawab kepada presiden, tidak perlu ada gubernur, tidak perlu ada DPR, dan tidak perlu juga ada dinas. Gunanya adalah bagaimana hubungan antara daerah IKN baru dengan pusat, terutama pertanggungjawabannya kepada presiden, tidak melalui lika-liku yang sedemikian rupa terhadap birokrasi yang kita rasakan pada hari ini. Artinya alas hukum terhadap hal itu adalah solusi dalam rangka percepatan itu. Nah, oleh karena itu sebagai pemakai anggaran, karena otorita itu juga memakai APBN, ini menurut Pak Anggito bagaimana tentang persoalan ini? Tentu kalau seandainya dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPR sebagai lembaga yang juga punya tanggung jawab terhadap pembahasan anggaran, bagaimana menurut Pak Anggito terhadap hal tersebut? Kedua adalah kepada Pak Arismus. Tadi dikatakan Bapak sudah beberapa kali melakukan turun ke lapangan dan menanyakan langsung kepada masyarakat. Ternyata sampai detik ini yang Bapak sampaikan bahwa sosialisasi terhadap adanya keinginan pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya ada pada tataran kelas menengah ke bawah, ke atas. Sedangkan masyarakat pada umumnya tidak tahu, tidak paham, dan tidak mendapatkan informasi terhadap hal itu. Dalam kondisi itu, kita sekarang ini sedang melakukan pembahasan terhadap RUU ini. Dan bagaimana pula pandangan Bapak terhadap kondisi yang demikian, sehingga upaya-upaya apa yang perlu dilakukan sehingga kendala-kendala terhadap prosesi keinginan dari pemerintah pusat bisa terwujud. Dan terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Pak Fadil lewat virtual. Sangat vulgar Bapak menyampaikan tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada hari ini, di mana kami pada hari ini sudah membentuk pansus, dan pansus sudah melakukan RDPU dengan para pakar, dan jadwal-jadwal berkaitan terhadap prosesi pembahasan terhadap RUU ini juga sudah ditetapkan oleh pansus. Lalu Bapak mengatakan bahwa pemindahan IKN tidak feasible, tidak urgen, dan tidak government. Tentu ini juga merupakan wacana yang perlu juga kita sikapi sebagai anggota pansus, sehingga kata saya kemarin, jangan kita menyesali di kemudian hari, karena memang juga kemarin banyak catatan-catatan penting yang disampaikan kepada kami terhadap kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu. Baik dari segi kondisi yang tidak pas, dan juga kemarin juga dikatakan oleh para pakar bahwa jangan pemerintah bersama DPR untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pemindahan tersebut. Tentu kami minta juga pandangan Bapak, di mana pada umumnya yang lain itu tidaklah secara vulgar sebagaimana yang Bapak sampaikan. Tentu ini memberikan pencerahan juga bagi kita untuk agar berhati-hati dalam menyikapi dan melaksanakan pemindahan IKN ini. Barangkali demikian pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus.